semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi. Turun dikit, mati. Dalam? Pakai itu aja. Nah, ini tetap di sini. Nah, ininya soalnya. Buat ke. Mas, kalau pakai itu saja kenapa, Mas? Dengan internet yang double, kalau saya pakai ini itu dinyalakan saja. Iya, pakai itu. Ini dimatikan. Oh, ngoten. Kan baru tuh, Mas, baru. Iya. Bagus ini enggak. Nah, ini Mas. Kesannya pun. Iya kan. Bapak teman. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Beliau penyampai risalah Islam sebagai agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk adab etika masjid belum selesai, Pak ya. Kemarin sampai pada posisi mendahulukan atau meletakkan orang-orang yang lebih banyak hafalannya, orang yang faqih, yang alim, diletakkan di shaf yang awal di belakang imam. Jadi dalam posisinya di antara fungsinya adalah pas ketika imam ada batal atau apa, maka yang diletakkan di belakang orang yang banyak hafalannya, yang orang faqih tadi itu bisa langsung menggantikan, langsung maju. Ini sudah kita bahas kemarin. Tinggal sedikit untuk masalah adab masjid. Baik, yang nomor 10, tasfiyatus sufufi. Tasfiyatus sufufi. Tasfiyatus sufufi itu artinya merapatkan shaf, meluruskan shaf. Ini termasuk etika kita di dalam masjid. Kalau yang kemarin sebelumnya kita bahas tentang etika mendahulukan shaf yang terdepan, ya, sudah kita bahas fadilahnya shaf yang ada di depan. Sekarang etika yang nomor 10, bagaimana pas ketika kita masuk ke dalam masjid, kemudian kita melakukan sholat berjamaah, itu adalah dengan merapatkan dan meluruskan shaf. Ini seringkali menjadi perdebatan ya di kalangan orang-orang yang antara yang kakinya ditempelkan atau kakinya tidak ditempelkan. Ada yang ekstrim kalau sholat itu harus kudu nempel, harus nempel. Ada yang kedua tidak mau ditempelkan sama sekali, jadi jaraknya renggang. Ini kita nafikan dulu tentang masalah corona ya. Ini kita anggap seolah-olah kondisi kita normal gitu loh, seolah-olah kita kondisinya normal. Nanti akan kita bahas juga kenapa ada ulama-ulama yang membolehkan dalam masa pandemi ini untuk di jarak, itu juga nanti kita bicarakan sedikit ya. Hukum asal
daripada menata shaf ketika salat berjamaah itu ya lurus rapat. Kita akan coba sedikit bahas di sini. Nabi Muhammad SAW itu kalau ngimami sebelum beliau memulai sholat, memimpin sholat, itu adalah fa'aqbala alaina Rasulullah SAW biwajhi. Jadi Nabi itu kalau mau ngimami mesti menghadap ke makmum dulu, menghadap ke makmum untuk apa? Beliau mengucapkan aqimu sufufakum wa tarassu fa inni arakum min wara'i dhahri. Hadis yang pertama dari riwayat Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Aqimu sufufakum, ya. Rapatkan, luruskan shaf-shaf kalian. Wa tarasu itu rapat. Tarasu itu rapat. Fa inni arakum min wara'i dhahri, maka sesungguhnya aku melihat kalian dari balik punggungku. Itu etikanya. Jadi kalau jenengan mau jadi imam, itu menghadap ke makmum, menyuruh makmum itu untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Nah, bila kalau pada kondisi corona seperti ini kan renggang-renggang. Saya mau ngomong sawu sufufakum itu juga bingung. Iya. Kebiasaan saya itu kalau ngimami mesti menghadap ke makmum dulu. Mesti bilang minimal membaca sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Kalau kondisi sekarang ini juga saya menghadap tetap melihat aja, tapi mau mengatakan lurus rapat ya orang, karena memang kondisinya di masjid-masjid yang masih pakai renggang gitu. Kalau untuk di Ahmad Yani rapat, Khadijah rapat, di Rahmat Sulfat rapat, gitu. Itu masjid-masjid yang di pinggir-pinggir jalan yang besar-besar itu malah justru yang rapat. Ahmad Yani itu dari dulu sampai hari ini sama Khadijah. Kalau Manarul Islam masih renggang, tidak perlu kita memperdebatkan masalah itu ya. Jadi kita hukum normalnya ini yang kita bicarakan. Menghadap ke makmum, menyuruh makmum untuk merapatkan dan meluruskan shaf. Wa fi riwayatin lahuma an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawu sufufakum fa inna taswiyatas shaffi min tamamis shalah. Nabi pas ketika mau ngimami pun memakai redaksi yang lain. Kalau tadi memakai kalimat sufu wa tarassu fa inni arakum min wara'i dhahri. Nah sekarang Rasulullah memakai redaksi sawu sufufakum fa inna taswiyatas shaffi, atau memakai riwayat yang lain fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Jadi rapatnya shaf, lurusnya shaf itu adalah bagian kesempurnaan sholat, bagian daripada kesempurnaan sholat. Lah bagaimana dengan ketika renggang? Memang kalau memang renggang, tidak rapat, tidak lurus, itu menunjukkan bahwa sholatnya tidak sempurna. Baik. Kemudian dalam riwayat Ahmad, Nabi pas ketika mau ngimami juga mengatakan begini, agak lebih panjang lagi Rasulullah itu. Apa yang dikatakan Nabi? Aqimu as-sufufa, luruskan shaf-shaf. Fa innama tasuffuna bi sufufil malaikati, maka sesungguhnya kalian itu berbaris seperti barisannya malaikat. Jenengan perhatikan di hadis yang nomor 3 dari riwayat Ahmad, di baris yang nomor 3 itu sebelah yang kanan ada kalimat wahadu bainal manakibi. Wahadu bainal manakib. Hadu bainal manakib itu kan artinya menempelkan pundak-pundak. Kalau ini pundak jenengan, ini pundak jamaah, ditempel rapat. Wasattu al-khalal, tutup celah-celah, terutama celah di mana? Kaki.
Walinu fi aidi ikhwanikum, dan berlemah lembutlah di dalam tangan-tangan saudara kalian. Dalam konteksnya pemahaman kita, kalau umpamanya kita memang meyakini dalam sunnah semacam ini itu rapat, kalau mau merapatkan shaf, menempelkan kaki, menempelkan pundak kepada saudaranya sebelah kanan sebelah kiri, itu yang lemah lembut, ojo kasar-kasar, kadang-kala sampai sikile jamaah yang lain diidek bareng. Ya, ini hukum sunnahnya begitu memang. Pak, ada yang tak tempelkan kakinya tidak mau, ya wis gak usah dipaksa. Mungkin dia belum terbiasa kakinya ditempel, ya karena minder, atau mungkin ditempel karena tidak kusuk, atau belum terbiasa. Tapi insya Allah nanti kalau sudah terbiasa ya ndak. Kalau di Manarul itu rata-rata memang sudah paham tentang masalah semacam ini, rapat. Atau masjid-masjid di Ahmad Yani juga begitu, sudah mulai. Di mana saya ngisi di situ mesti saya tekankan itu pelan-pelan. Ya. Di Rahmat Sulfat juga seperti itu. Ya, pas ketika masih direnggangkan seperti ini, saya pelan-pelan membahas semuanya. Kemudian mereka minta izin, sudah Pak, kalau begitu saya rapatkan lagi. Gitu ya. Ada jamaah saya di Batu itu sampai 4 bulan lebih, 5 bulan tidak mau masuk ke dalam masjid yang direnggangkan. Ada sampai segitunya. Tapi ada juga yang jamaah kita yang kalau shopnya dirapatkan malah justru tidak mau masuk juga ada. Jadi masing-masing ada yang seperti itu. Kalau di Batu rata-rata sudah rapat, ya. Kecuali Masjid Taqwa Batu itu masih renggang. Jadi kemudian ini wala tadharu furujatin lisyaitan, jangan kamu biarkan ada celah-celah untuk setan. Kalau shop kita itu renggang, tidak rapat, maka posisinya setan itu ya di antara itu. Setan itu di antara shop-shop yang renggang-renggang itu. Di sini kalau pas ketika tidak ada corona itu rapat nempel atau tidak? Rapat nempel, kakinya rapat nempel. Pas ketika tidak ada corona. Ada yang ditempelkan dia mojok, ditempelkan geser lagi, dikejar, tempel lagi geser lagi, gak gelem karpe ditempel, akhirnya sampai pojok sana. Ya, jadi lupa cara berdirinya itu gimana toh. Ada juga yang memang karena betul-betul pingin melakukan sunnah ini, ketika ada sebelah kanan sebelah kirinya itu ndak mau rapat, akhirnya kakinya dilebarkan. Akhirnya sembayangi karo begagah. Kalau saya mengisi tentang masalah fikih ikhtilaf tentang masalah sholat, saya ingin katakan kepada jenengan semua, cara berdirinya itu kan kaki sejajar pundak. Kaki sejajar pundak, kemudian jari-jari itu menghadap ke kiblat. Ini memang yang sering saya temui pas ketika berdiri sholat itu kakinya itu serong, biasanya serong keluar sehingga yang nempel adalah kelingkingnya saja. Ya, kalau untuk serong ke dalam jarang. Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah jari-jarinya itu menghadap ke kiblat. Itu yang betul. Dan memang ini memang cara berdiri yang sehat, dalam arti yang agak dibuka. Nah, jadi jangan membiarkan setan itu, karena di rapat yang shop yang jarang itu setan di situ. Insyaallah. Baik, saya tidak akan mau ekstrem tentang masalah semacam ini di dalam masalah corona, walaupun saya sendiri lebih sepakat untuk rapat kan begitu. Wa man wasala saffan wasalahullahu tabaraka wa taala. Barang siapa yang menyambungkan shopnya, meluruskan, merapatkan shop, menyambung shop, maka Allah pun juga akan menyambung dia. Dan barang siapa yang memotong shop, wa man qata'a shaffan qata'ahullah. Barang siapa yang memotong shop, berarti dia juga Allah akan memotong shopnya dia. Nah, gitu ya. Ini hukum asalnya untuk jamaah itu adalah shop yang rapat.
ketika memahami hadis nomor 1, hadis nomor 2, hadis nomor 3 dalam riwayat Bukhari dari Anas bin Malik, itu para sahabat itu memahami caranya gimana. Wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Ini yang dipahami sahabat. Ketika Nabi mengatakan lurus rapat gitu kan, yang dipahami oleh sahabat terutama Anas bin Malik, kami ini ya, salah satu di antara kami ini betul-betul menempelkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Ini yang dipahami sahabat. Loh, apakah Nabi Muhammad SAW itu tidak melihat seperti itu? Nabi melihat ada orang-orang yang menempelkan pundaknya dan menempelkan mata kakinya, menempelkan kakinya. Nabi melihat, maka itu kita sebut dengan sunnah takririyah. Itu yang dipahami. Dan memang Rasulullah SAW memang menyuruh kita jangan sampai shaf itu ditempati oleh syaitan. Jangan sampai sekali-kali jangan sampai ngomong begini, udahlah biarkan supaya setannya ikut sholat, itu jangan begitu. Nauzubillah min dzalik. Itu guyonan yang rotok parah itu. Ya, biarkan setannya ikut sholat, jangan begitu. Clear ya? Jadi pas ketika jenengan itu melihat orang-orang yang menempelkan kakinya, menempelkan pundaknya, ya pemahamannya hadis ini. Jangan diilok nih, wah sembuh yang kok mepet rapat. Memang pengen melakukan sunnah seperti ini. Justru yang renggang-renggang itu, yang ada celah-celah itu malah memberikan jalan setan untuk masuk dan mengganggu, malah begitu. Mungkin karena kita ini belum terbiasa ya, menempelkan kaki sesama muslim saja tidak bisa, apalagi menempelkan hati sesama muslim. Yang saya pahami begitu. Untuk rapat iso rukun merapatkan dan meruskan shaf di salat jamaah ya ora iso, apa maneh menghadapi perbedaan pendapat. Wong nempelno sikil ya ora gelem kok, apalagi merukunkan pendapat yang berbeda. Itulah makanya memang konteksnya kalau kita itu memang memutus shaf, ya maka Allah akan memutuskan shaf itu sendiri, memutuskan kita sendiri. Pak, insya Allah. Ya, banyak sebenarnya dalil-dalil tentang masalah rapatnya shaf ini. Banyak sebenarnya. Ini yang kita sampaikan beberapa saja. Jadi hukum asalnya itu shaf itu adalah rapat. Shaf itu rapat. Laki-laki maupun perempuan sama. Upayakan pas ketika berdiri kaki kita itu memang menghadap ke kiblat. Jadi begini. Jadi ini seperti ini dibuka sedikit seret. Ini kakinya begini, jangan begini. Apalagi begini. Nah, kalau begini kalau kayak jadi latihan Wing Chun itu ya. Atau latihan Sanchin di Kyokushin. Bukan begitu, tapi lurus seperti ini. Jenengan pas ketika berdiri banyak begininya atau begini? Rata-rata banyaknya begini ya. Saya amati itu begini, rata-rata begini susah. Di Amerika itu sampai diberikan terapi cara berjalan yang benar. Sampai kemudian dibuat garis yang lurus, dua orang itu disuruh berjalan di atas garis itu. Ya, mereka menyuruh kita itu jalan itu bukan begini. Bukan, tapi begini, lurus. Ada garis yang lurus. Lah itu sudah oleh Rasulullah sudah diajarkan di dalam sholat itu, ya seperti itu. Ya, clear ya, itu masalah shaf. Ini yang normal. Ya, secara hukum asal shaf itu normal, rapat, tidak ada celah. Clear masalah shaf gimana? Masalah shaf ada yang di ada yang di G. Lurusnya itu berdasarkan tumitnya atau
Sebenarnya yang betul itu adalah ka'bahu ila ka'bi sahibihi. Ila ka'bahu ila ka'bi sahibihi. Saya coba lihatkan gambar itu ya, salat berjamaah. Dulu pernah kita bahas tentang masalah susunan shaf ya. Pernah apa belum ya? Saya berikan susunan shaf. Riwayat yang benar itu yang dimaksud dengan qadamahu ila qadami sahibi. Yang tadi kan riwayatnya pakai qadam ya. Qadam yang dimaksud itu adalah kaki. Yang kemudian ada riwayat dalam posisinya adalah ka'bahu ila ka'bi sahibihi, yakni mata kaki. Mata kaki. Itu. Bentar. Mungkin jenengan pernah melihat gambar ini. Mungkin pernah jenengan melihat gambar ini nih. Kalau di dalam riwayat Nu'man, ini riwayatnya Nu'man. Kalau di dalam riwayatnya Nu'man kelihatan nih tulisannya, enggak ya? Kecilan ya. Kalau di riwayatnya Nu'man itu memakai ka'bahu. Ka'bun itu artinya mata kaki. Kalau pakai riwayatnya Anas bin Malik itu memakai qadamahu bi qadamihi. Pakai qadam. Qadam itu ya kaki sebenarnya. Jadi yang dimaksud oleh para sahabat itu adalah apa? Ka'bahu bi ka'bi sahibi. Ada riwayat yang cukup banyak ini. Riwayat Anas bin Malik ataupun riwayat Nu'man bin Bashir. Yang pakai riwayat Nu'man bin Bashir seperti ini, Pak. Riwayatnya Nu'man bin Bashir itu seperti ini. Ini karena berdirinya gimana, Pak? Karena berdirinya lurus begini. Ya, kalau pakai riwayat, kalau berdirinya seperti ini, otomatis tidak akan bisa seperti ini. Ya kan, akhirnya yang nempel cuma mata kakinya saja. Ini riwayat Nu'man bin Bashir, Pak. Jadi Nu'man bin Bashir itu pakai mata kaki. Ini pakai mata kakinya. Itu sama dengan konteks qadam itu ya, sama itu penafsirannya begitu. Clear gitu, Pak? Betul, redaksinya banyak, Pak. Redaksi Rasulullah SAW itu menyuruh shaf rapat itu redaksinya macam-macam. Ada istaqimu wa ta'dilu wa tarasu, boleh. Banyak sebenarnya. Ini kan cuma beberapa riwayat saja yang saya sampaikan di sini. Bahkan Nabi Muhammad kadangkala juga turun ke makmum sambil menepuk-nepuk pundaknya para sahabat, ditepuk-tepuk lurus rapat begitu. Seringkali yang dipakai oleh imam Timur Tengah itu yang seringkali itu istawu atau istaqimu wa'tadilu. Syekh Misari Rasyid selalu mengatakan begitu, istaqimu wa'tadilu, kemudian wasatu bainal khalal. Nah, ada. Itu memang redaksinya macam-macam Kanjeng Nabi. Boleh menggunakan macam-macam itu. Kalau saya memang lebih cenderung lebih suka yang ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim itu sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah, atau boleh memakai min tamamis shalah. Itu namanya periwayatan bil makna. Redaksinya berbeda-beda tapi intinya juga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau imam-imam di sini biasanya dipakai apa? Sawu sufufakum. Tidak apa-apa. Dan itu memang bagian daripada sunnah, daripada etika kalau kita melakukan sholat berjamaah seperti itu. Loh Pak, kadang-kala di imam-imam Masjidil Haram itu tidak menghadap ke makmum, tapi langsung di mik menghadap ke sana kayak Syekh Misari Rasyid dan sebagainya, langsung di mik, tidak menghadap. Kalau saya memahaminya kenapa? Itu jamaahnya kan luar biasa banyak. Kalau dia menghadap ke makmum, miknya tidak ono. Kalau kita ini kan pakai yang ini tadi, dan jamaahnya sedikit, meskipun pakai mik kita menghadap teriak sudah oke. Lah itu kalau di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, mau tidak mau juga pakai mik.
Dan mic-nya di sana kalau saya amati tidak ada yang pakai, seperti tidak ada satupun, mesti mic-nya di depan itu. Jadi untuk menyuruh saf rapat untuk balik ke belakang sambil teriak-teriak pun juga tidak. Nah itu akhirnya intinya adalah menyuruh makmum untuk merapatkan dan meluruskan saf. Jadi kalau yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah menghadap ke makmum. Itu sunnahnya begitu. Clear ya. Termasuk setelah ngimami, sunnahnya itu menghadap ke makmum atau menghadap ke kanan atau menghadap ke kiri. Jangan menghadap ke kiblat terus saja setelah ngimami. Itu tidak sesuai dengan sunnah. Kalau saya lebih cenderung memakai yang menghadap ke makmum, begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, pakai istighfar 3 kali, kemudian Allahumma tassalam wa minka salam tabarakta dan seterusnya itu baru menghadap ke makmum. Jadi pas wiridnya subhanallah itu pas posisinya sudah menghadap ke makmum. Itu etika ketika salat berjamaah. Kan ada toh imam itu habis salam ngadep ngulon sampai mari. Tidak sesuai sunnah, itu tidak sesuai sunnah. Kita lanjutkan masalah shaf. Muncul pertanyaan, Pak, kenapa di corona ini kok direnggangkan? Di Arab Saudi pun juga sempat direnggangkan kan? Itu memakai kaidah. Memang hukum dasarnya, hukum asalnya shaf itu memang rapat. Hukum asalnya memang rapat. Ketika ada sesuatu kondisi yang memang mengharuskan kita seperti itu, maka ada rukhsah. Maka diantaranya yang dipakai oleh para ulama yang merenggangkan shaf itu adalah daf'ul mudhar muqaddamun ala jalbil masalih atau ad-daruratu tubihul mahdurat. Itu. Jadi kalau memang betul-betul dibutuhkan, maka sesuatu hajat itu bisa masuk pada kategori ad-darurah. Al-hajatu tanzilu manjilatat darurati. Itu diantara kaidah-kaidah yang dipakai oleh para ulama yang merenggangkan shaf ketika corona ini. Ya, tapi ada juga yang mengkantar semacam itu. Ya, gak usah kita debatkan lah. Singkat sholat itu singkat benar. Singkat jamaah itu yang tidak benar. Jadi ada teman yang ngurusi masjid dirapatkan, rapat 90% minta direnggangkan, akhirnya dia tidak mau masuk masjid. Ya alasannya banyak, macam-macam alasannya. Di antaranya kan begini, ketika sholat itu kan menghadap ke kiblat, pakai masker. Ketika mau sholat sudah wudu, sudah intisab, sudah cuci tangan, sudah ditembak jebret, sudah pakai hand sanitizer, kemudian direnggangkan. Sementara pas setelah sholat selesai, ya kan, setelah sholat selesai keluar dari masjid, yo rapet-rapetan, yo kadang-kala gandeng-gandengan, kemudian jadi salaman-salaman. Jamaah kita yang ada di Batu sampai begini, Pak, saya ini nggak bisa kal. Ini menceritakan jamaah saya yang di Batu. Saya tidak masuk ke masjid 4 bulan 5 bulan, Pak. Lu kenapa begitu? Saya bilang gitu. Lah, pas ketika sholat itu kan sudah bersih toh, Pak. Memasuk wudu, intisar, cuci tangan, hand sanitizer, ditembak dan seterusnya. Menghadapnya pun juga ke barat semua, pakai masker semua. Ya kan? Tapi pas begitu keluar ke warung kopi yo enggak pakai masker, yo pepet-pepetan. Maru pas guyon itu yo pepet-pepetan, yo rangkul-rangkulan. Menurut saya kok gak logika tuh, Pak. Gak logika gimana? Pas ketika menghadap kepada Gusti Allah semuanya menghadap ke barat sudah bersih, malah justru diserenggangkan. Tapi begitu di luar masjid tidak sama-sama menghadap ke barat, tidak sampai masker, tapi sepepet-pepetan. Ya, sampai segitunya mereka mengamati seperti itu. Ya, akhirnya mereka lebih memilih yang rapat. Mereka juga bertanya sama saya, Pak, ada ndak klaster masjid? Gitu kan, gitu. Sampai bertanya begitu, sampai segitunya mereka berkata begitu. Karena mereka pengen betul-betul menghidupkan sunnah semacam ini. Ya, walaupun walam bisawab, kita tidak perlu untuk memperdebatkan. Itu adalah alasan-alasan orang yang tidak mau
renggang, itu saja. Clear. Lanjut. 11 adamul khuruji minal masjid ba'dal adzani illa li'udrin. Tidak keluar dari masjid setelah azan kecuali karena uzur. Jenengan itu kalau sudah di dalam masjid, azan sudah dikumandangkan, itu dilarang keluar dari masjid kecuali ada uzur. Hukumnya makruh. Ya, kecuali ada uzur. Umpamanya di dalam masjid jenengan ada uzur apa? Uzur syar'i. Itu boleh. Tapi kalau sudah masuk di masjid, upayakan setelah azan tidak keluar lagi. Kalau antara azan sama iqamat, perbanyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibuat ngobrol, apalagi membuat gaduh. Termasuk begini. Nanti akan saya bahas di adabnya baca Quran. Kayak seperti di Asalam Arjosari itu maghribnya itu jaraknya 15 menit kan untuk iqamat itu. Kelamaan sebenarnya kalau untuk maghrib itu. Lah, ada yang datang duluan sebelum azan itu sudah datang. Lah pas ketika jarak 15 menit itu kemudian dia baca Quran. Lah bacaan Qurannya itu dikeraskan. Bacaan Qurannya dikeraskan. Akhirnya otomatis yang qobliyah, yang i'tikaf itu juga terganggu. Cara bacanya juga jauh dari standar kadang-kala. Ya, jadi begitu, lebih baik gunakan jarak antara azan dan iqamah itu, gunakan untuk berdoa kepada Allah. Itu di antara waktu yang mustajabah. Di antara waktu yang mustajabah. Dulu pernah saya sampaikan itu kan, minta berdoa betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah ngomong, enggak usah ngecepret, enggak usah bincang-bincang, apalagi nantinya mengganggu jamaah yang lain. Pada waktu itu ada yang baca Quran banter, ada yang ngomong-ngomong banter. Saya itu mau ngomong gimana, wis bala-bali tak iling kok si pancet ae. Yang akhirnya ada yang bilang, "Pak, terganggu." Ada juga di Masjid A itu pas ketika sambil nunggu iqamah dia baca Quran, tapi di sebelahnya itu ada kayak semacam alat kecil itu, bunyi Al-Quran dikeraskan, dia mengikuti bacaan ini karepe ngono kuwi. Tapi jamaah yang lain kemudian wadul ke saya, terganggu Pak, saya model begitu itu. Nah itu nanti akan saya bahas di bab etika membaca Al-Quran kayak apa. Lah setelah azan dikumandangkan, jenengan sudah ada di dalam masjid, jangan keluar kecuali ada uzur. Itu kalau dalam bahasa Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu an itu melihat orang yang keluar dari masjid setelah azan. Apa kata Abu Hurairah? Amma hadza faqad asa Abul Qasim. Adapun orang ini dia telah bermaksiat, dia itu telah mengingkari, membangkang perintahnya Abul Qasim. Abul Qasim itu adalah Nabi Muhammad SAW. Itu kunyahnya Nabi, namanya Abul Qasim. Anak pertama Nabi adalah Qasim. Maka beliau disebut dengan Abul Qasim. Itu kunyah. Bolehlah jenengan memakai kunyah. Ada yang punya kunyah enggak di sini? Kalau anak pertama jenengan itu Muhammad, maka jenengan dipanggil Abu Muhammad. Itu boleh begitu itu. Tapi kalau dalam konteks perkenalan, kalau orang itu belum terkenal betul, ya jangan memakai kunyah seperti itu sehingga menyamarkan orang juga gak baik. Boleh memakai umpamanya namanya Andi, anaknya namanya Muhammad, maka berarti Andi Abu Muhammad. Andinya itu dalam konteks memang nama aslinya, Abu Muhammad itu adalah kunyahnya. Jangan pakai nama Abu Jahal atau Abu Lahab. Lanjut nomor 12. Adamul mururi baina yaday al-musalli. Tidak melewati di depan orang yang sedang melakukan sholat. Hukumnya haram. Jadi kalau umpamanya jenengan itu sedang sholat, kok ada orang yang jalan di depan jenengan, maka boleh jenengan itu meletakkan tangan begini, di depan begini. Kalau umpamanya dia itu ngeyel, boleh dipukul Pak.
Coba hadis ini di sini ya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abi Juhaim. Lau ya'lamu al-marru, andai kata orang yang berjalan baina yaday al-musalli, berjalan di depan orang yang sedang sholat, madza alaihi, yang disebut dengan madza alaihi itu sanksinya, resikonya. Andai kata orang yang berjalan di depan orang yang sedang sholat itu ngerti resikonya kayak apa, ngerti sanksinya kayak apa, lakana ayyaqifa arba'in, pasti dia itu akan berhenti selama 40. Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 40 jam, ada yang mengatakan 40. Rasulullah tidak mengatakan 40 apa. Kita berhenti selama 40 hari, katakanlah begitu ya. Kita berhenti selama 40 hari, berhenti nunggu supaya tidak melewati orang yang sholat, itu lebih baik daripada kita min ayyamur rabbaina yadai. Karena berdosa, Pak. Dosa. Dan sanksinya itu boleh dipukul. Makanya sejak awal sudah saya katakan, kalau kita melakukan sholat disunnahkan memakai sutroh, tanda kalau kita itu melakukan sholat. Kalau umpamanya jenengan itu melakukan sholat sunnah, ambil sutroh. Apa ya namanya sutroh itu paling enak ini? Pembatas. Jenengan mungkin memakai pembatas pilar seperti ini, jenengan mungkin memakai pembatas tembok seperti ini, maju atau mungkin di pilar tembok itu, supaya orang-orang tahu kalau jenengan melakukan sholat. Tidak cukup hanya dengan sekedar sajadah saja, tidak cukup. Nabi Muhammad itu kalau sholat suka itu mendekati tembok. Salah tata adru'in. Saya tunjukkan hadisnya tentang masalah sutrah. Dan ini adalah merupakan sunnah yang sudah banyak dilupakan orang. Sudah banyak dilupakan orang. Loh, ini loh Pak hadisnya, diantaranya kata Nabi Muhammad SAW, la tusalli illa ila sutratin, jangan kamu sholat kecuali kamu itu memasang sutra. Wala tad'u ahadan yamurru baina yadaik, dan jangan membiarkan orang itu lewat di depanmu. Lawang kita ini kan posisinya sedang menghadap kepada Allah, berdoa kepada Allah, atau kita kan sedang mi'raj, bercakap-cakap dengan Allah. Lah kok ada orang yang lewat? Kata Nabi, wala tad'u ahadan yamurru baina yadaik, jangan kamu biarkan ada orang yang lewat di depanmu. Fa in aba faltuqatilhu fa inna ma'ahu qarin. Jadi maka apabila dia itu membangkang ketika ditahan, minimal kan begini, seret gitu ya. Kalau dia memang membangkang diginikan tetap ngotot pengen lewat di depan jenengan, faltuqatilhu kata Nabi, pukul dia, tampilikan kata Nabi. Karena dia itu bersama setan. Loh, sampai segitunya Nabi Muhammad SAW. Ya, Pak, bagaimana kalau anak-anak kecil? Jenengan ada cilik ya, tapi tetap anak-anak kecil pun juga harus kita kasih ajar. Harus kita kasih pemberitahuan. Ambil arek cilik yo aja kereng-kereng yo an. Engko malah kacrek ndak mau pergi ke masjid juga repot. Ya, jadi boleh kok anak kecil itu ke masjid itu boleh. Kata siapa ndak boleh. Pada zaman Nabi pun juga ada salat subuh, Nabi mengimami, kemudian pas ketika ngimami ada anak yang nangis kan, Nabi kemudian memperpendek. Nabi Muhammad itu kalau salat subuh suka yang panjang-panjang, salat malam juga suka yang panjang-panjang. Etikanya begitu memang. Pak, kita ini ojo salat panjang-panjang. Kalau begitu salatnya gimana? Jadi sekali-kali kita memang perlu untuk membiasakan panjang, kadang pendek, panjang. Kalau memang tidak bisa kita biasakan panjang, ya sampai nanti ya sholatnya cuma pendek, senengannya pakai Mr. Cool. Sholat pendek terus itu juga gak benar.
Salat pendek terus itu juga gak benar. Nabi Muhammad itu kadang-kala juga melatih sahabat itu dengan salat yang panjang seperti Ibnu Mas'ud, Hudzaifah Ibnu Al-Yamani. Ya, di masjid, beberapa masjid, tidak hanya 1, 2, 3, mesti ada yang pesan sama saya, Pak, lek ngimami ojo dawa-dawa. Mesti yang pesan itu mesti ibu-ibu, mesti yang pesan di mana-mana. Karena memang belum dibiasakan. Nanti kalau sudah mulai terbiasa panjang, itu malah justru salat pendek itu malah tidak senang. Di Manarul Islam pak protes mulai dibiasakan panjang sedikit demi sedikit supaya kita enak. Dan Nabi Muhammad SAW itu pernah mengatakan afdhalus sholati tulul kunuti, sebaik-baiknya sholat itu adalah yang lama berdirinya. Dan itu ternyata diteliti dengan cara berdiri yang sehat, dengan cara berdiri yang disampaikan oleh Rasulullah itu malah memperlancar peredaran darah. Saya punya jamaah di Al Hikmah Tanjung. Dia itu 3 tahun tidak bisa, kalau ditekuk lututnya itu sakit. Kalau ditekuk lututnya sakit. Saya bilang, ya mungkin dengan herba dan sebagainya dan terus berdoa kepada Allah. Dan kalau saya ngimami sholat di situ, agak sedikit saya panjangkan. Lama-lama lutut ini jadi kuat. Dan alhamdulillah dengan izin Allah sekarang itu sholatnya sambil berdiri. Sudah mulai sambil berdiri. Karena terlatih, sudah mulai pelan namun pasti yang namanya lutut itu pelan-pelan dilatih untuk bisa berdiri lebih panjang. Nabi Muhammad itu 1 rakaat sampai sholatnya itu Ali Imran, Al-Baqarah, An-Nisa, itu 1 rakaat Nabi Muhammad SAW. Maka pas ketika jenengan itu ada imam yang agak panjang sedikit, fokusnya jangan ke dengkul. Kalau jenengan fokusnya ke dengkul yang ngono mau, waduh kepanjangan Pak. Tapi fokuskan pada tadabbur apa yang dibaca salah imam. Insya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi kalau sejak awal sudah mindsetnya karena suka yang pendek-pendek, sudah mindsetnya aduh kepanjangan, terus kepanjangan, ngomong di dalam hati kepanjangan, ya akhirnya jadi nggak mood akhirnya. Nabi subuh hari Jumat, Nabi itu suka pakai as-sajadah. Rakaat yang kedua pakai al-insan. Itu hari Jumat subuh, sunnahnya begitu. Ya kan? Sudah saya sampaikan di sini kan. Itu. Yes. Di enjoy saja pelan-pelan, namun pasti kalau imam ini rodok dawa titik-titik. Ya. Diterima insya Allah, nanti lama-lama kita terbiasa dan itu sehat. Insya Allah sehat. Ya, jadi begitu. Yang di masjid A, yang ibu-ibunya protes, Pak ojo dawa-dawa tambah tadawano. Dan kadang-kala yang protes begitu tuh orang melok ngaji. Mari sholat dan mulih dan ngopo baru gak melok ngaji kadang-kala. Justru yang ibu-ibu yang di masjid Jalan Ngantang kan mesti banyak full ya ibu-ibu itu. Malah suka yang panjang-panjang malah. Dan mereka duduk sampai surup untuk sholat mengikuti ngaji. Akhirnya mereka paham bahwa sholat subuh dengan agak panjang sedikit itu memang kebiasaan Nabi Muhammad dan para sahabat. Apalagi kalau bacanya bagus, bacanya enak, itu kan malah tidak terasa panjang sebenarnya kan. Baik. Jadi kalau kita itu sholat pasang sutra, sunnahnya begitu. Itu bukan sesuatu yang wajib ya, tapi itu yang disunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena yaqifu qariban minas sutra fakana bainahu wa bainal jidari thalathatu adru'in. Nabi Muhammad SAW itu kalau sholat beliau berdiri di depan pembatas. Jarak beliau dengan pembatas yang beliau pasang itu kurang lebih 3 dirok. Kurang lebih 3 dirok. 3 dirok itu berapa? Ya, kalau 1 dirok kan sekian itu ya. Ya 1 dirham itu sekian, jadi 3 kali. Karena memang orang-orang Arab rata-rata kan tinggi, rata-rata tinggi. Dan pas ketika beliau sholat di lapangan atau di tempat yang tidak ada pilar-pilar, beliau itu akan menancapkan sesuatu. Idza shalla fi fadha'in laisa fihi syai'un yastatiru bihi gharaza baina yadayhi khirbah. Jadi kalau umpamanya tidak ada apa ini kan beliau di salat di lapangan, tidak ada pilar, tidak ada tembok dan sebagainya, beliau akan meletakkan khirbah, pelek
ditaruh di depan. Kalau di Manado itu biasanya pakai yang kecil-kecil itu, ditaruh plek begini. Itu supaya apa? Supaya kita ini tidak dilangkai oleh orang yang sholat. Kalau jenengan kemudian tidak memakai sutra, kemungkinan juga memberikan peluang orang melewati sholat. 13, tinggal 2 ya Pak, tak habiskan sekalian ya. Nanti setelah itu kita bahas adab berpuasa mungkin, karena bulan April sudah puasa. Adabun nasdid dholati fil masjid, tidak boleh mencari atau mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid. Kalau ada orang yang mencari barang yang hilang di masjid, di dalam masjid, disunnahkan kita mendoakan la raddahallah, muga-muga barangmu orang balik. Sunnahnya begitu. Kalau ada orang yang mencari barang yang hilang di masjid, sunnahnya mendoakan dia, mudah-mudahan barang kamu tidak kembali. Lupa kalau begitu bagaimana? Saya menyarankan di masjid-masjid yang lain itu kalau ada mading. Ada mading. Kalaupun untuk mencari jangan berkoar-koar, sama ngerti barangku nggak ngerti, enggak, jangan begitu. Nanti di luar masjid jebret, atau mungkin takmir yang menemukan itu ditempel di mading, diberitahukan barang siapa yang merasa kehilangan ini silahkan menemui takmir. Sudah cukup itu saja. Ya. Jangan sampai kemudian jenengan pas ketika mau sholat ngambil mic mengumumkan barang siapa yang merasa kehilangan begini silakan di depan umum, itu tidak boleh. Ya. Kalau seperti itu, ada yang semacam itu, maka jenengan itu boleh mendoakan semoga-moga ora ketemu. Itu sunnahnya begitu memang. Termasuk kalau ada orang jualan di masjid, sunnahnya mendoakan moga-moga bangkrut. Ya, memang karena masjid bukan untuk itu. Masjid bukan itu. Itu ya. Terakhir setelah itu kita dialog kalau ada dialog. Adamul busaqi fil masjid, tidak boleh meludah di dalam masjid. Termasuk ada ludah ataupun ada namanya riak. Biasanya kan kita ini kan meludah. Kalau pada zaman Nabi itu karena memang lantainya tidak pakai tepul begini kan, pakai pasir. Jadi orang meludah sembarangan. Itu berdosa besar. Termasuk ada yang kencing. Ada yang kencing di masjidnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Termasuk kalau jenengan itu berarti dikaitkan dengan hadis-hadis yang lain, jenengan jangan sekali-kali membuat kotoran di dalam masjid. Kafaratnya harus membersihkan kotoran di dalam masjid itu. Gitu ya. Motong kuku di dalam masjid, kuku ini kemudian berserakan, itu dosa. Maka ketika ada sampah kecil sekecil apapun di dalam masjid, jenengan ambil, jenengan saku, nanti keluar masukkan ke dalam tempat sampah, bukan malah justru memberikan kotoran di dalam masjid. Termasuk meludah, riak, biasanya itu di kamar mandi itu meludah di situ tempat wudhu kemudian tidak disiram. Ya Allah, riak di kamar mandi tidak disiram, itu berdosa, itu berdosa. Apalagi BAB kemudian tidak disiram. Gitu ya. Clear, saya kira cukup, selesai. Insya Allah pertemuan berikutnya kalau memang jenengan mau kita bahas tentang adabus syiyam. Adabus syiyam itu kita nanti berbahas tentang etika kalau kita berpuasa. Etika kita kalau berpuasa. Gimana niat puasa, bagaimana sahur. Insya Allah kalau berdasarkan falak dan hisab itu tanggal 13 April kita sudah berpuasa. Kita kan ketemunya kan 2 minggu sekali ya. 2 minggu sekali, berarti mungkin bulan Maret masih bisa ketemu 2 kali. Ya, nanti Februari ini masih ketemu 1 kali. Saya kira ketemu sampai 3 kali, nanti kita masih sudah cukup untuk menyelesaikan adab berpuasa, sehingga dengan izin Allah kita nanti April berpuasa sesuai dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Baik, ada yang didiskusikan? Apa? Itu sujud apa Pak?
Sujud itu ada sujud sahwi, kemudian ada sujud tilawah, ada sujud syukur, dan sujud-sujud dalam konteks peribadatan. Sujud itu kan cuma 4 itu. Kalau umpamanya setelah berdoa kemudian itu sujud, kita tanya dulu, wong iku sujud lapo. Kalau memang tidak ada apa-apa, hanya karena faktor kebiasaan saja, mari donga marono sujud, itu yang tidak ada tuntunannya. Tapi kalau umpamanya begini, aku tak sujud, saya bersyukur hari ini sudah bisa sholat. Setelah aku bersyukur hari ini saya bisa sholat, saya tak sujud syukur kepada Allah karena Allah sudah memberikan kekuatan kepada saya untuk saya bisa sholat. Itu namanya sujud syukur. Boleh. Tapi rata-rata bukan sujud syukur yang dilakukan. Ya, rata-rata bukan sujud syukur, tapi hanya karena faktor kebiasaan ikut-ikutan setelah doa sujud. Kita lihat dulu sujudnya sujud apa. Pak, kita berdoa, Pak. Kita berdoa sambil bersujud. Nabi Muhammad itu kalau di luar sholat, cara berdoanya tidak dengan sujud, tapi beliau dengan mengangkat tangan. Tapi kalau di dalam sholat beliau berdoa, itu adalah dengan bersujud. Jadi, Pak, saya berdoa sambil bersujud. Kalau di luar sholat tidak begitu etikanya. Kalau di luar sholat etikanya sambil menghadap ke kiblat, mengangkat tangan gitu. Lah kalau di dalam sholat ketika berdoa itu pas ketika sujud itu berbanyak doa. Karena aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa wasajidun. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya itu adalah ketika dia sedang bersujud. Nah, sekarang yang saya tanyakan, setelah berdoa mau sujud itu sujud apa dhisik? Kalau memang tidak ada apa-apa, moro-moro sujud hanya ikut-ikut sujud, itu yang tidak ada tuntunannya. Ya, enggak ada tuntunannya. Okay. Ada doa khusus antara qobliyah subuh sama iqamah? Tidak ada. Jenengan bisa minta sak karepe wis. Minta kepada Allah, terutama doa yang terbaik itu adalah doa meminta keselamatan fid dini wa dunya wal akhirah. Makanya Rasulullah itu membacanya begini, Allahumma inni as'aluka aqwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Jadi doa yang paling afdal yang seringkali dibaca oleh Nabi itu diantaranya minta keselamatan, minta selamat dunia dan akhirat. Di antara doa yang dibaca Nabi, Allahumma inni as'alukal aqwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, atau memakai Allahumma inni as'aluka al mu'afata fid dunya wal akhirah. Kalau selamat dunia akhirat itu kan bercabang macam-macam sudah. Termasuk baca yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi memang tidak ada khusus antara adzan dan iqamah. Minta minta kepada Allah, terutama anak-anak yang soleh, rezeki yang barokah, umur yang barokah, termasuk husnul khotimah, itu minta semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibuat ngecepret, Pak. Antara maghrib sama antara adzan dan iqamah sama jamaah podo ngomong gitu. Lah iki tau ngaji orang sampai mengganggu yang lain. Nggih. Pada saat ada wabah atau wudhu, apakah juga sholatnya berjarak? Oh, pada zaman Nabi maksudnya? Pada zaman Nabi, ya. Tidak dijarak. Jadi tetap. Bahkan pada zaman Nabi pun ketika ada wabah taun, masjid tidak ditutup, tetap ada Jumatan. Yes. Cukup? Nggih, Pak. Ada. Salat qobliyah maghrib ada. Yang mengatakan tidak ada berarti tidak membaca hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Salat qobliyah maghrib itu ada. Beliau mengatakan begini, sallu qoblal maghrib, sallul qoblal maghrib, sallul qoblal maghrib liman sya'a. Mau saya tunjukkan hadisnya supaya lebih kuat. Enggak apa-apa ya sampai jam 09.00. Saya tunjukkan hadisnya salat qobliyah maghrib.
Jadi yang mengatakan bahwa sholat qobliyah maghrib dak ono itu tidak membaca hadis ini. Dalam apa? Jadi kata Nabi itu sesudah azan harus sholat. Betul. Betul. Kali itu. Jadi artinya sesudah azan ada sesudah. Nggih. Apapun suara apapun. Ini hadisnya yang jenengan ucapkan yang ini. Yang jenengan sampaikan itu ini hadisnya. Iya betul. Itu memakai itu. Jadi ada dua redaksi. Hak redaksi yang pertama yang ini, yang jenengan sampaikan tadi itu. Ini redaksinya, saya tunjukkan hadisnya. Baina kulli adzanaini salatun. Baina kulli adzanaini salatun. Tsumma qala fi salisa liman syaa. Hadisnya itu riwayat Bukhari Muslim. Di antara adzan dan iqamah itu ada salat 2 rakaat sampai 3 kali mengatakan Nabi. Dan Nabi mengatakan bagi yang mau. Bagi yang mau. Itu saya tulis di situ ada 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, itu jadi salat qobliyah maghrib itu ada Bapak. Ada bagi yang mau. Kalau saya yang melakukan qobliyah maghrib, yang mengatakan bid'ah kongon rini takkan danane. Ini loh hadisnya ini yang saya pakai kursor ya. Itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Nabi Muhammad SAW. Ini loh di kursor ya Pak ya. Sallu qoblal maghrib. Apa artinya? Salatlah sebelum maghrib. Qala fi tsalitsah liman sa'ah. Loh itu loh Pak. Jadi qobliyah maghrib itu ada Pak. Qobliyah maghrib itu ada. Tapi lek waktu nih terlalu mepet, kemudian jenengan melakukan qobliyah, padahal sudah mulai tet. Kalau nanti dikomati sama orang jangan sakit hati. Oh aku sholat sunat durung mari kok wis dikomati. Ana sing ngono ya. Oh. Ya resiko itu kalau jenengan tekoni mepet-mepet, sudah kurang 1 menit kok qobliyah. Gitu ya Pak, ada. Saya kira cukup ya. Lapon jenengan kok gini-gini bareng apa? Antara adzan dan antara iqamah dan maghrib apa namanya cerita masalah ubah-ubah ya. Saya kira cukup ya, insya Allah kita 2 minggu lagi akan ketemu. Berarti membahas tentang adab puasa. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.